guru kelas 6 di SD Negeri Kalipancur 02, Kecamatan Kalian, Kota Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan best practice saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis literasi melalui program Pilar Pancasila dalam cerita pada siswa kelas 6. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, namun juga ditekankan pada pengembangan karakter dan pengamalan yang didasarkan pada nilai luhur yang tergantung dalam setiap sila Pancasila. Pembelajaran kontekstual dalam pendidikan Pancasila dapat mengajak peserta didik untuk memahami serta menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, penulis menemukan rendahnya minat siswa kelas 6 dalam memahami materi Pancasila yang cenderung bersifat abstrak dan normatif. Akibatnya, siswa hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa mampu mengaitkan maknanya dengan pengalaman nyata. Berdasarkan analisis hasil rapot pendidikan SD Negeri Kalipancur 02, juga ditemukan bahwa kemampuan literasi siswa masih perlu ditingkatkan. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini diantaranya 1. Motivasi intrinsik siswa rendah. Sebagian besar siswa menganggap pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran hafalan. Banyak pula siswa yang memandang kegiatan menulis sebagai tugas sekolah semata, bukan sarana berekspresi diri. Yang kedua, kurangnya keterampilan literasi naratif. Sebagian siswa belum terbiasa menyusun alur, mengembangkan tokoh, atau menyampaikan pesan cerita dengan runtut. Tulisan cenderung sederhana dan minim revisi. Yang ketiga, media dan teks kurang kontekstual. Bahan ajar yang tersedia di sekolah terlalu formal dan jauh dari keseharian siswa. Dan yang keempat, yaitu hambatan ekosistem belajar. Program Pilar Pancasila dalam cerita dirancang sebagai inovasi pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis literasi, di mana siswa kelas 6 diajak untuk menulis cerita pendek yang memuat nilai-nilai Pancasila. Pada tahap perencanaan, saya menyusun RPP dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. PJBL memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif, menyusun gagasan secara mandiri maupun kolaboratif, serta mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman nyata yang terstruktur. Dengan karakteristiknya yang berbasis proyek, PJBL tidak hanya memfasilitasi pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga membentuk keterampilan literasi, imajinasi, dan kemandirian belajar yang sangat relevan dengan kebutuhan pembelajaran mendalam. Ada 3 poin utama dalam program Pilar, diantaranya 1. Scaffolding menulis yang sistematis. Di sini, guru tidak langsung meminta siswa menghasilkan cerita, melainkan menyediakan bimbingan bertahap, seperti membuat tokoh maupun setting latar. Yang kedua, kolaborasi multi pihak. Strategi Pilar melibatkan bukan hanya siswa dan guru, tetapi juga orang tua, sekolah, maupun komunitas yang lain. Dan yang ketiga, publikasi dan apresiasi. Setiap cerita yang ditulis siswa dipublikasikan dalam bentuk antologi buku berjudul Pilar, majalah dinding, dan penampilan dongeng. Apresiasi ini memberi siswa rasa bangga dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Dengan dipublikasikan, siswa merasa karyanya bermakna dan tidak hanya berhenti di meja guru. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengecek kesiapan dan kehadiran siswa. Setelah siap menerima pembelajaran, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh saya.
Saya juga menyampaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan ini. Setelah melakukan ice breaking sederhana, peserta didik menyimak pertanyaan pemantik, bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan menyimak video pendek tentang pengamalan Pancasila. Kegiatan dilanjutkan dengan peserta didik berbagi pengalaman pribadi. Pada tahap ini, peserta didik bersama guru membuat timeline pertemuan 1, yaitu diskusi, rencana, dan draft cerpen. Adapun di pertemuan 2, yaitu penulisan final, penyusunan buku, dan presentasi. Kegiatan dilanjutkan dengan peserta didik menuliskan draft cerpen pada lembar kerja yang sudah disediakan. Pada kegiatan ini, guru menekankan pentingnya kerjasama, pembagian tugas, dan disiplin waktu. Setelah selesai membuat draft cerpen, peserta didik menampilkan hasil draft cerpennya ke depan kelas. Siswa yang lain menyimak, menanggapi, dan memberikan masukan kepada temannya. Pertemuan kedua dibuka dengan refleksi pembelajaran sebelumnya. Siswa kemudian mengembangkan draft cerpen menjadi sebuah cerpen yang utuh. Cerpen yang sudah jadi kemudian diketik di platform Canva. Guru berkeliling memberikan umpan balik, perbaikan bahasa, maupun struktur cerita. Setelah naskah selesai, peserta didik membuat ilustrasi seperti gambar tokoh ataupun suasana cerita pada platform Canva. Pada tahap ini, perwakilan peserta didik mempresentasikan cerpen yang sudah ditulis. Guru dan teman-temannya memberi apresiasi serta penilaian berdasarkan rubrik penilaian. Pada tahap ini, guru memandu refleksi pembelajaran siswa. Guru juga memberikan apresiasi dan motivasi. Kegiatan penutup diawali dengan pengisian lembar instrumen refleksi siswa setelah proyek selesai. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran di pertemuan selanjutnya sebelum menutup pertemuan dengan doa dan salam. Setelah program dijalankan, beberapa dampak positif terlihat pada siswa maupun lingkungan sekolah, di antaranya 1. Pemahaman nilai Pancasila lebih konkret. 2. Meningkatkan keterampilan literasi kreatif. 3. Mendorong membentuk karakter positif. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir, menciptakan ekosistem literasi di sekolah. Dengan demikian, pilar bukan hanya solusi atas tantangan pembelajaran, tetapi juga model praktik baik yang dapat direplikasi untuk mengintegrasikan literasi kreatif dan pendidikan karakter berbasis Pancasila.